Kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk segenap pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan sepanjang bulan, bahkan sepanjang minggu ini. Kami mau angkat suara kami mau buka hati kami. Kami mau merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa sore hari ini. Dan ini semua bukan tentang kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ini semua hanya tentang Tuhan Yesus saja. Tuhan akan mengurapi dan memberkati kami. Pendek kata, pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita dan pengharapan yang baru yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang percaya dengan saya katakan, amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kau yang rindu hadirat Tuhan, mari sama-sama angkat suara menaikkan pujian. Katakan, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan kami. memandang wajah-Mu, Yes Lord, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat, bawa daku, amin. erat dalam pelukan-Mu, Kami mau nikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. mari sama-sama katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
turun di tempat ini Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu menjamah setiap kami. kekudusan-Mu Amin Tuhan. Oh, penuhiku. Oh, ku rindu selalu untuk tinggal diam dekat-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Engkau yang rindu hadirat Tuhan, angkat suara-Mu pandang ke surga neraka. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami nikmati, kami terima Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Engkau yang mengasihi Tuhan boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan sore hari. Oh, mari sembah, mari sembah Tuhan, mari sembah. Kami nikmati segenap kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, glory, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam-Mu. Kau layak disembah, ditinggikan. Haleluya, haleluya. Ini saat-saat terindah dalam hidup kami, ketika kami bersekutu pribadi lepas pribadi dengan Engkau Tuhan sore hari ini. Sungguh tiada tempat yang lain yang lebih indah dalam hidup kami selain kami tinggal dekat dengan Tuhan. Budi bara papa pase, budi bara la papa ya dalam mo, sakara la bara la bara la bara la bara la bara bara la bara la bara la bara la bara la bara la, budi bara la 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 bara la. Kau yang layak, Kau yang layak terima segala hormat, puji dan sembah kami sore hari. Hari pribadi lepas pribadi terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan, terus tenggelam dalam hadirat. Budi barala papa sikiri di arala barala barala barala, budi barala bara bara barala barala bara bara bara. Ini tujuan kita ada di tempat ini Bapak Ibu. Ini tujuan kita berkumpul di tempat ini sore hari ini.
Kita mau berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Di barala papas, di arala mola biasa. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih sungguh Engkau yang percaya, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih sungguh dengan hatimu katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau. Boleh sambil angkat tanganmu pandang ke surga. Dia Yesus yang mengasihi engkau dan saya. Ku mengasihimu. Angkat tanganmu pandang ke surga, katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Ini setiap kami, ini setiap tangan yang terangkat Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Yes. Saya jemput bangkit berdiri. Mari sama-sama naikkan sekali kita datang. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih Tuhan dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Berapa banyak umat Tuhan, angkat tanganmu pandang ke surga, katakan, oh lebih dalam lagi ku rindu Kau. Kami merindukan Engkau, Juru Selamat kami. Yes. Ku mengasihimu. Engkau yang mengasihi Tuhan. Katakan dengan hatimu, ku mengasihimu. Sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang kami kasihi sepanjang hidup kami. Kami mau bersorak lebih dan lebih lagi bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang mau bersuka cita dengan saya, katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Sama-sama, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu.
tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama katakan. Oh ya, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kebesarannya yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita, ku nyanyi bagi-Nya. Angkatlah suaramu, sama-sama. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, sebab Dia sanggup. One, two, three. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita, nyanyikan. Amin. Telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Boleh angkat tanganmu buat Tuhan. Oh, katakan bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan. Amin. Bersorak-sorai sama-sama. Dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, ku nyanyi bagi-Nya. Nyanyi bagi-Nya. Kemuliaan, sorak-sorai, hormat bagi Tuhan Yesus. Mari terus bertepuk tangan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan lalui setiap musim dalam hidup kita. Amin. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, oh sebelum ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan sama Dia. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kau yang percaya angkat tanganmu, katakan Yesus Kaulah Raja
obatnya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kau yang percaya dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Berapa percaya? Angkat tanganmu tinggi-tinggi ke surga, katakan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Amin Tuhan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. sorak-sorai yang panjang bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam naungan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami sore hari ini. Terima kasih, terima kasih. Itu yang terus kami katakan dalam hidup kami, sebab Tuhan teramat baik bagi kami. Kami percaya lewat musim apapun di hidup kami, Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Thank you Jesus. Thank you Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kau yang percaya akan setiap firman-firman dalam hidupmu, mari sama-sama naikkan pujian. Katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. amin, amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya,
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang Kau genapi dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. amin, tiada pernah Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu Tuhan, saat malam hari ini kami boleh menghampiri tata kudus-Mu, kami membawa pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah bagi setiap kami rindu Tuhan, lawatan-Mu, jamahan-Mu yang sungguh menakjubkan hati kami, karena Engkau telah sembuhkan sakit kami, karena Engkau telah pulihkan hidup kami, Kau pulihkan hati kami, dan Engkau Tuhan yang akan menjamah dan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada malam hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak Ibu. Dan malam hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan dengan judul Mengenal Allah sebagai Bapa. Kita buka Alkitab kita dalam Roma 8 ayat 15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Allah yang kita sembah adalah pribadi yang selalu rindu dengan kita, dan Allah mau agar kita mengenal Dia sebagai Bapa. Tuhan Yesus mengajar kita di dalam doa Bapa kami yang diajarkannya kita dalam doanya kepada Allah. Yesus selalu menyebut Allah sebagai Bapanya dan menyebut dirinya sebagai anak dengan panggilan Bapa, supaya kita memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Bapa dalam bahasa Ibraninya Abba, yang berarti sumber. Allah sebagai sumber yang telah menginginkan kita terhubung dengan Dia selalu, dan bukan hanya terhubung, lebih dari itu kita kerinduan Allah untuk kita selalu bersekutu dengan Dia, dengan Bapa di surga, agar kita dapat menikmati kasih-Nya, agar kita dapat menikmati kebaikan-Nya, kemurahan-Nya, dan kita juga bisa mengetahui rancangan atas kehidupan kita. Raja Daud sangat mengerti dengan baik siapakah Tuhannya dan siapakah Allahnya. Terbukti di dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang anak-anaknya,
Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, tetapi bangsa Israel selalu gagal paham tentang hal ini. Dalam perjanjian lama mereka gagal memahami kerinduan Allah agar bangsa Israel punya persekutuan dan keintiman dengan Allahnya. Namun mereka selalu berkeras hati dan bersungut-sungut sehingga mereka tidak mempunyai persekutuan yang indah, persekutuan yang intim dengan Bapa di sorga. Mengapa kita sebagai anak-anaknya tidak mengalami persekutuan dengan Allah sebagai Bapa? Yang pertama adalah daya tarik dunia. Oleh karena daya tarik dunia, kita tidak bisa mengalami persekutuan dengan Allah sebagai Bapa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi daya tarik dunia itu kelihatannya lebih menarik daripada daya tarik kekristenan. Ya, benar apa benar saudara-saudaraku? Ya, dalam kenyataannya memang banyak anak-anak Tuhan terhanyut dalam banyak kesenangan dunia. Kehidupan dunia lebih menarik daripada kehidupan kekristenan kita. Ya, mau nggak mau memang sudah nyata dalam hidup kita. Ya, daya tarik dunia itu lebih daripada daya tarik kekristenan. Dunia dengan berbagai macam cara ya, berusaha menarik kita dari persekutuan yang intim dengan Allah kita. Alkitab mengatakan di dalam Roma 12 ayat 2, yaitu supaya kita berjaga-jaga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sungguh luar biasa, Tuhan sudah jauh-jauh hari dan sebelum kita ada, Tuhan sudah membentengi kita dengan kebenaran firman-Nya. Agar kita hidup bukan serupa dengan dunia ini. Tetapi keinginan Allah supaya kita, Allah rindu supaya kita intim dengan Dia. Supaya kita bersekutu selalu dengan Tuhan kita, Allah Bapa di sorga. Ya, dalam kisah anak bungsu yang hilang, tercatat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Anak bungsu ini menuntut kepada ayahnya, ya, meminta warisan walaupun ayahnya masih sehat, kuat, kata orang Arema. Ayahnya masih tahes kok, ya, tahes, kuat. Tapi anaknya yang bungsu ini sudah minta warisan. Ya kalau ayahnya sudah tua, renta, nggak bisa apa-apa, ya mungkin boleh minta warisan. Tapi ini ayahnya masih kuat, tahes masih kuat dengan segala keadaannya. Anak ini memaksa orang tuanya untuk membagikan warisannya. Ya, dengan kasih dari ayahnya, maka ayahnya membagikan warisannya kepada anak-anaknya. Ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu setelah menerima warisan dari ayahnya, ya, warisan itu dijual. Ya, dijualnya semua, lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Semua dipakai dengan berfoya-foya di negeri yang jauh. Daya tarik dunia, ya, yang dapat merusak persekutuan kita dengan Bapa di surga, antara lain adalah
Karena spirit independent, saudara-saudaraku. Spirit independent, katakan spirit independent. Ya, Lukas 15 ayat 12a. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Dengan kata lain, si bungsu ini memaksa, ya, sedikit memaksa kepada orang tuanya, meminta warisan, ya, kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya, ya, dalam kebudayaan timur mungkin seperti itu, ya. Kalau orang tuanya masih sehat, ya mungkin gak akan dilakukan oleh anak-anaknya. Tapi di cerita di sini, di kisah ini, anak bungsu itu memaksa kepada orang tuanya karena roh, ya, spirit independent, spirit yang tidak mau diarahkan, spirit yang nggak mau dipimpin, ya, nggak mau dipimpin oleh otoritas di atasnya, ya, hidup menuruti kemauannya sendiri, sakarepe dhewe, merasa dirinya bisa dan merasa dirinya gak perlu orang lain. Aku iso dhewe, wis gak usah ditulungi. Katanya mungkin seperti itu. Itu adalah spirit independent, saudara-saudaraku. Dunia mengajarkan kepada semua orang, baik sebagai murid-murid Kristus dan sebagai pengikut-pengikut Kristus atau anak-anak Tuhan, bahwa manusia bisa melakukan apa saja tanpa Allah Bapa. Tapi kita mesti tahu dan mesti mengerti bahwa tanpa Allah Bapa di surga kita gak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia adalah sangat terbatas. Ya, manusia menginginkan kesenangan dunia saja, ya, kesenangan yang hanya sementara. Ya, dengan keadaan mungkin pada akhirnya akan sia-sia karena keinginan manusia itu hanya sementara. Berapa umurnya manusia? Ya hanya diprediksi mungkin 70 atau 80 tahun saja. Selebihnya adalah kesakitan. Tapi manusia seringkali karena daya tarik dunia, karena spirit independent tadi, melupakan Bapa di surga dan ingin menjadi dirinya sendiri, ya, supaya dunia melihat, ya, dengan spirit independent tadi, ya, gak mau diatur, gak mau dibilangi, gak mau dinasehati oleh mungkin orang tuanya juga, mungkin Pak Pendeta sudah ngomong sama dia atau saudara-saudaranya, sudah gak direken semua, ya. Kesenangannya hanya untuk memuaskan diri sendiri. Yang selanjutnya daya tarik apa? Yang merusak persekutuan kita dengan Bapa di surga. Yang kedua adalah pesta pora. Lukas 15 ayat 13b. Di sana ia memboroskan harta miliknya, ya, dengan hidup berfoya-foya. Ia memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Hidup memboroskan harta dan hidup berfoya-foya adalah hidup menuruti keinginan daging dan keinginan mata. Keangkuhan hidup dapat membuat seseorang mengorbankan persekutuannya dengan Allah Bapa di surga. Pesta pora yang dimaksudkan di sini adalah pesta pora kemabukan. Ya, mabuk, kemabukan, ya, yang berhubungan dengan penyembahan orang kafir atau orang-orang sesat. Siapakah orang-orang sesat itu? Orang yang cabul, penyembah-penyembah berhala, orang yang berzina, orang banci, orang lesbi, orang gay, ya, LGBT, ya. Mungkin sering mereka adalah orang-orang yang sering nonton film porno, ya. Itu semua adalah ajaran dari orang-orang sesat atau ajaran sesat yang telah diajarkan kepada mereka, dan mereka mengikuti dengan pesta pora seperti itu, ajaran-ajaran sesat. Tapi ingat saudara-saudaraku, orang-orang yang demikian tidak akan mendapat
bagian dalam kerajaan surga. Kecuali mereka segera bertobat. Jadi bertobatlah bagi orang-orang yang sudah terlanjur masuk di dalam ajaran orang sesat seperti yang sudah saya katakan. Ya, jadi berzina, penyembah berhala, orang-orang lesbi, orang gay, LGBT dan lain-lainnya. Ya, itu enggak benar, itu ajaran-ajaran sesat. Alkitab dengan jelas mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dunia dan berbagai macam-macam cara berusaha menarik kita dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan, yang intim dengan Bapa. Dunia menawarkan dengan berbagai macam cara agar kita mengikutinya dan menjauh dari persekutuan dengan Allah di surga. Ya. Yang kedua, mengapa sebagai anak-anaknya tidak mengalami persekutuan dengan Allah Bapa? Mengapa kita sebagai anak-anaknya tidak mengalami persekutuan dengan Allah Bapa di surga? Yang kedua adalah persepsi yang salah tentang Allah sebagai Bapa. Mari kita buka Alkitab kita, ayat Lukas 15 ayat 2. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ini lagi yang dikatakan oleh si bungsu. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka atau dibagikan kepada anak-anaknya. Banyak orang tak bisa menikmati persekutuan yang intim dengan Allah Bapa karena mereka punya gambaran yang buruk tentang sebutan Bapa yang ditujukan kepada Allah. Ya, gambaran buruk tentang sebutan Allah yang ditujukan kepada sebutan Bapa yang ditujukan kepada Allah. Ya, mengapa? Karena kita menyamakan perilaku Bapa jasmani kita yang salah dengan Allah Bapa. Jelas ini berbeda. Bapa jasmani kita yang ada di dunia ini sangat jauh dengan Bapa kita yang ada di sorga. Ya, di sini sangat diperlukan peran dan fungsi seorang laki-laki sebagai seorang bapa jasmani untuk menjalankan fungsi sebagai bapa. Yang pertama adalah bapa sebagai pendidik. Sejak semula penciptaan, Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia, yaitu Adam sebagai orang laki-laki untuk mendidik Hawa, seorang perempuan, ya, dan siapapun yang ada setelah mereka. Ini turun-temurun sampai hari ini. Seorang laki-laki harus mendidik istrinya di dalam satu keluarga. Ya, pola ini terus berulang dan terus-menerus dijalankan di setiap keluarga. Sampai kapan? Ya, sampai dunia berakhir. Ya, selama ada dunia, seorang laki-laki, seorang bapa harus mendidik, ya, mendidik istrinya, mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya. Yang kedua, bapa sebagai pendisiplin. Fungsi seorang laki-laki di dalam keluarga adalah bapa sebagai pendisiplin. Disiplin adalah mengajar seseorang agar mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ya, disiplin adalah mengajar seseorang agar mencapai tingkat yang lebih tinggi. Disiplin adalah pelatihan, termasuk di dalamnya mengadakan koreksi
dan memberikan instruksi untuk membentuk karakter seorang anak. Disiplin ya harus diberikan ketika anak itu salah, atau mendisiplin anak ketika anak itu berlaku kurang ajar kepada orang tua. Orang tua atau bapa harus mendisiplin anak-anaknya karena mereka mungkin juga kurang ajar kepada orang tua. Mendisiplin anak ketika mereka enggak mau diatur. Ini tugas bapa sebagai pendisiplin. Tugas laki-laki, fungsi laki-laki di dalam keluarga. Yang ketiga adalah bapa sebagai pemimpin. Di sini peran bapa sebagai pemimpin adalah mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, yaitu memimpin dan memberikan kebutuhan rohani yang terutama bagi keluarganya. Kebutuhan yang lain yaitu bapa memberikan kasih kepada istri dan anak-anaknya. Bapa juga memberi perlindungan kepada keluarganya, memberikan perhatian kepada keluarganya. Bapa juga harus, atau yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga adalah memberikan tanggung jawab kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mensejahterakan keluarganya. Jadi tanggung jawab selain kepentingan atau kebutuhan rohani yang terpenting juga adalah mencukupi kebutuhan hidup dan mensejahterakan keluarganya. Bagaimana dengan para bapak? Apakah bapak-bapak setuju? Ya katakan haleluya amin, saya setuju. Ya harus setuju, mau gak mau harus setuju dengan pernyataan ini. Ya. Fungsi laki-laki sebagai bapak. Ketika fungsi bapak tidak didapatkan oleh seorang anak dalam kehidupan mereka, maka mereka, bila seorang anak itu berdoa kepada Allah dengan sebutan Bapa, maka mereka terbayang dalam benak dan pikirannya, mereka memikirkan bapa jasmaninya yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan anaknya. Makanya anak ini ketika dia atau mereka berdoa kepada Allah Bapa, mereka tidak mempunyai bayangan yang indah atau harapan yang indah seperti mengharapkan seorang bapa yang terbaik di dalam kehidupannya. Apa saja perilaku bapa jasmani yang salah? Yang pertama atau A, bapa yang tidak punya komitmen atau bapa yang tidak berkomitmen. Perilaku bapa jasmani yang salah di dalam kehidupan rumah tangga. Bapa yang tidak berkomitmen. Apa artinya? Ya tidak menepati janji kepada anak-anaknya atau keluarganya. Tidak berkomitmen mengenai apa? Tidak berkomitmen dengan bercerai. Ya, bercerai tidak membuat, itu artinya tidak berkomitmen. Bapa yang gak punya ketegasan di dalam pengambilan keputusan buat anak-anaknya. Jadi gak tegas seorang bapa dunia sebagai bapa jasmani yang diharapkan oleh anak-anak adalah ketegasan di dalam mengambil satu keputusan. Harus tegas, gak boleh gak tegas. Tidak menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kenapa? Ya bapaknya sendiri enggak kenal. Ya karena hidupnya seorang bapak enggak takut akan Tuhan. Hidupnya sak karpe dewe. Jadi tidak menjadi teladan yang baik bagi keluarga dan anak-anaknya. Apa saja perilaku bapak jasmani yang salah? Yang B adalah
Bapa yang otoriter. Ya, saya mau bersaksi pada saudara-saudaraku. Ya, saya mau menceritakan kisah saya sendiri. Bapak saya adalah seorang yang otoriter, ya, dengan kata-kata yang kasar. Ya, disiplin kadang-kadang menurut saya juga salah. Karena saya ini adalah keluarga yang kecil, ya, hanya satu. Tapi satu lusin, saudara-saudaraku. Ya, saya adalah anak yang kelima. Dan seorang bapak ketika memukul anaknya, yang satu mungkin bertengkar dengan yang lain, tapi semua kadang-kadang kena pukul, saudara-saudaraku. Tapi yaitu karena otoriternya, mungkin karena kasar dengan kata-katanya, dan kalau mukul juga ya kasar kepada anak-anaknya. Walaupun dia tahu ketika selesai menghukum, mendisiplin anak-anaknya, ya seringkali saya atau anak-anaknya ketika tidur, papa saya mengambil minyak tawon, kaki saya yang setelah dihajar, diolesi minyak tawon. Ya, katanya mama saya ketika dia mengolesi minyak tawon, ya saya dilus-lus, anak-anaknya itu dilus-lus, disayang-sayang. Ya, itu cerita dari mama saya. Mengapa kami sebagai anak-anaknya juga enggak merasa sakit hati sama orang tua atau bapak saya. Ya, kadang-kadang dan seringkali memukul sembarangan. Ya, ini mungkin batuk saya ini sudah mengkilap ini, mungkin banyaknya atau seringkali dipukul oleh papa saya. Segala macam nempel di batuk saya ini ya, di kepala saya. Ya, tapi puji Tuhan karena seorang ibu mengajarkan, membela anak-anaknya supaya hidup di dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua, sehingga kami pun sebagai anak-anaknya ya tidak mempunyai sakit hati sedikit pun oleh perbuatan atau ya karena otoriter yang salah, yang saya anggap salah kepada anak-anaknya, ya memukul sembarangan, ya ngamuk sembarangan, ya tapi itu semua ya pastilah yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau enggak seperti itu mungkin saya juga enggak hidup seperti sekarang ini. Sekarang saya ada, itu semua karena ada di dalam rencangan dan rencana Tuhan dalam hidup saya. Begitu juga saya percaya dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita ada di dalam keluarga kita masing-masing, seorang bapak tentu mengajarkan kepada kita, mereka menginginkan kita hidup yang baik ke depan, mempunyai harapan, mempunyai masa depan yang baik. Tidak ada seorang bapa pun yang di dunia ini mengharapkan anak-anaknya terlantar hidupnya dan hidup yang gak karu-karuan. Walaupun dia sebagai bapak mungkin otoriter dengan segala macam tindakannya, perbuatannya, tapi seorang bapak, ya, ketika mereka dapat dipercayai oleh anak-anaknya, itu adalah satu kebanggaan bagi dirinya bahwa dia bisa hidup dipercaya oleh anak-anaknya. Ya, jadi saya katakan pada setiap bapak yang ikut dalam ibadah ini, ya, menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini, Bapak menjadi seorang bapak, ya, menjadi satu kebanggaan ketika dapat dipercaya oleh anak-anaknya. Ya, bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Setiap masalah pergumulan tentu ada satu keuntungan untuk ke depannya. Ini adalah salah satu cara iblis merusak hubungan kita dengan Bapa di surga. Dengan menimbulkan kesan bahwa Bapa jasmani yang ada di dunia ini jauh dari sempurna daripada Allah Bapa. Ya memang gak bisa disamakan. Ya,
iblis itu selalu menginginkan anak-anak Tuhan itu jauh dari Bapaknya, jauh dari keintiman dengan Tuhan di surga. Ya, dengan membandingkan Bapa jasmani dan Bapa yang di surga, ini sungguh sangat gak mungkin dapat dibandingkan. Kita hidup di dunia ini, ya kita mau belajar terus mencintai dan mengasihi Tuhan, untuk bersekutu intim dengan Tuhan. Ya, untuk kita bisa menjadi hidup seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Tentu dengan penyertaan Allah Bapa, tapi iblis selalu menggoyang kita, mengarahkan kita, membelokkan kita supaya kita jauh dari Tuhan. Dan tidak ada hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Ya, ini mengakibatkan banyak orang salah mempersepsikan Bapa di surga dengan sangat buruk seperti Bapa jasmani mereka. Ini yang harus dilakukan agar pemulihan terjadi dalam diri seseorang yang telah salah mempersepsikan Bapanya. Bapa jasmani maksud saya, sadar akan kesalahannya. Seperti anak bungsu yang telah memboroskan hartanya, meminta warisan dan memboroskan hartanya dan dihabiskan ya dengan hidup berfoya-foya. Tapi satu saat ketika dia kelaparan dan dia ingin meminta makan, yaitu makanan babi, ya karena sudah terlalu lapar mungkin, sampai meminta ketika dia bekerja ya di ladang peternakan babi gitulah. Ya, dia kelaparan sampai dia ingin minta makanan babi supaya dia bisa bertahan hidup. Tapi dia dengan sadar teringat bahwa Bapakku yang telah kutinggalkan itu, begitu banyak orang-orang upahannya, ya mereka itu tidak kelaparan, tapi mereka hidup dengan berkecukupan, berkelimpahan. Ya, ketika dia mulai sadar dan mengakui kesalahannya dan akan kembali kepada Bapa yang jasmani atau Bapa yang ada di dunia. Dan dia berkata, sesungguhnya aku ini telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa saja. Aku enggak layak. Ya, tapi Allah atau ayahnya maksud saya, ayahnya berkata kepada hamba-hambanya ketika anak bungsu itu datang dan dilihatnya dari jauh bahwa anak bungsunya telah pulang, terus ayahnya memanggil hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, ya pakaikanlah kepada dia, ya kepadanya kenakanlah cincin pada jarinya, dan pakaikanlah sepatu pada kakinya. Dan ambillah seekor lembu yang tambun, masaklah, ayo kita makan bersama dan kita bersuka cita karena anakku yang bungsu sudah pulang. Ini Bapa di dunia saja bisa berkata seperti itu, apalagi Bapa kita yang di sorga. Allah Bapa kita yang di surga adalah Allah yang penuh kasih. Ya, Bapa di dunia ini dapat mengampuni, dapat mengasihi anaknya ketika anaknya mau mengaku salah kepada bapaknya. Dan ayahnya begitu mengasihi si bungsu ini. Ya, sampai anak yang sulung pun iri ya, kepada bapaknya. Bapa, sudah sekian lama aku mengikutmu dan aku tidak pernah meminta sesuatu apapun untuk merayakan mungkin pesta atau apa. Tapi anakmu yang telah kau beri harta warisan dan sekarang ini sudah dihabiskan untuk berfoya-foya dan hidup di dalam ketidakbenaran, ya. Tapi engkau begitu
menyambut dengan luar biasa. Mungkin dengan kata-kata seperti itu, sehingga anak yang sulung itu pun berkata demikian. Ya, mari kita perhatikan para ayah di dunia ini. Sekalipun mereka tidak sempurna, tidak ada yang membuat mereka bahagia, kecuali anak-anak mereka percaya kepada bapaknya. Jangan khawatir para bapak, kita masih diberi kesempatan oleh Bapa kita di surga. Bagaimana saudara bisa mengalami pemulihan, persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Ya, yang pertama tadi kita harus sadar, menyadari bahwa selama ini memiliki persepsi yang salah dan terpikat oleh daya tarik dunia. Menjauhkan dari kesenangan-kesenangan pribadi. Yang selanjutnya, hobi. Ya, kita hobi apa? Mungkin sepak bola, nonton bola, ya, berjam-jam nonton bola. Sampai tengah malam pun ada siaran sepak bola sekarang ini. Ya, mari kita jauhkan diri dari kesenangan dunia dan menjauhkan diri dari hobi yang mengenakkan diri kita. Sepertinya seperti itu. Jadi anak mungkin sudah main game terus saya. Jadi berhenti main game. Mari kita mau sadar kembali kepada jalan yang benar. Yang dulu senangnya nonton film, mungkin film segala macam film ditonton, mungkin juga senang lihat drama Korea, mungkin seperti itu ya. Dan terus menerus sehingga lupa sembarangnya, lupa kerja, lupa sekolah, lupa masak, lupa cuci baju, ya, lupa segalanya. Dan kita harus sadar dan kita harus menyadari ya, supaya persepsi itu enggak salah lagi, sehingga kita bisa dipulihkan oleh persekutuan kita dengan Bapa di surga. Yang B, kita harus kembali berbalik kepada Allah dengan rendah hati serta membuang semua persepsi yang salah tentang Bapa surgawi. Seperti anak bungsu yang setelah sadar akan kesalahannya dengan meminta bagian warisannya yang seharusnya tanpa diminta pun bapaknya pasti akan memberikan warisan itu. Ya, yang C, menerima pemulihan. Kita harus membuka hati untuk menerima pemulihan dari Allah. Ya, yaitu supaya kita diampuni oleh Tuhan, ya, dari kesalahan kita, diterima kembali dan diberi otoritas dari Allah Bapa kepada kita sebagai anak. Yang terakhir, bagaimana kita bisa mengenal Allah sebagai Bapa dan mengapa kita sebagai anak-anaknya tidak dapat mengalami persekutuan dengan Allah Bapa, ya, karena daya tarik dunia yang pertama yang menarik, dan memang daya tarik dunia sungguh dengan berbagai macam cara bisa menjauhkan kita dari persekutuan dengan Allah. Ya, yang kedua yang harus kita lakukan dengan persepsi yang salah, membuang persepsi yang salah tentang Allah Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dan oleh kuasa Roh Kudus dapat membuka pikiran dan hati kita agar kita semakin mengerti, semakin memahami dan semakin mengenal Allah Bapa, ya, sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita. Ya, kita harus bersekutu dengan intim setiap hari, setiap waktu. Berikan waktu untuk Tuhan dalam doamu, dalam nyanyian pujian, dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya semua menjadikan kita lebih dari biasa orang-orang atau anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur padamu, kami berterima kasih oleh kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau telah mengajarkan bagi kami semua agar kami menjauhkan diri kami dari segala daya tarik dunia yang memang seringkali daya tarik dunia itu kelihatannya lebih menarik dari cara kehidupan kekristenan. Dan juga kami harus menjauhkan diri kami dari persepsi-persepsi dari yang salah, memikirkan Bapa di surga membandingkan dengan Bapa yang jasmani di bumi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu karena begitu luar biasa kasih dan setiamu, kebaikanmu dalam hidup kami. Engkaulah Bapa kami yang hidup, Engkaulah Bapa kami yang berkuasa atas hidup kami. Engkau pencipta kami, sebab itu Engkau saja Allah yang kami puji, yang kami sembah, yang kami ikuti, dan kami mau tinggal di dalam-Mu seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang telah beribadah kepadamu, yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada, berkati persoalan kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan mereka juga boleh bersadar diri kembali kepadamu Tuhan, menerima pemulihan dari Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupannya, berkati gerejamu, berkati hamba-hambamu, juga berkatilah Bapak Gembala, Ibu Gembala kami. Berkati seluruh kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dan apapun yang dikerjakannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu mengiringinya dengan hikmat akal budi, dengan takut akan Tuhan sebagai gaya hidupnya. Terpujilah Kau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.